Kalau kita bicara tentang cinta, pasti teman-teman semua tahu ya. Kalau kita bilang cinta, pasti kita kan uh, ada orang yang kita cintai, baik itu keluarga, saudara, ataupun teman kita, ataupun sesama kita. Dan kalau kita bilang cinta pada saat kita kondisi baik-baik saja, pada saat kita hidup enak, pada saat kita tidak ada badai kehidupan, kita bisa bilang, I love you, whatever it takes, I always love you. Tapi kalau badai ada kehidupan dalam kehidupan kita, yang badai itu kencang sekali, angin itu kencang, di saat kita susah, di saat kita berat, dan itu tidak mudah kita berusaha mempertahankan bahwa kita memiliki cinta sejati, true love. Nah, pada malam hari ini saya mau membawa ayat kitab dari kitab Lukas bab ke-15 ayat ke-11 sampai 23. Jadi kita mau merenungkan tentang perumpamaan tentang anak yang hilang, di mana di dalam kisah ini diceritakan oleh Yesus bahwa kasih sempurna seorang bapa kepada anaknya yang bertobat. Bapak Ibu semuanya, untuk mempersingkat waktu, saya tidak membacakan, mungkin Bapak Ibu nanti bisa membaca kembali. Tapi saya berusaha untuk meringkaskan kisah ini. Dikisahkan oleh Yesus bahwa ada seorang anak bungsu ya kepada ayahnya. Dan ayahnya itu adalah seorang yang sangat kaya raya. Dan dia melihat bahwa kehidupan yang dia miliki sekarang ini, dia melihat bahwa di luar sana itu lebih indah, lebih baik daripada apa yang dia sudah miliki sekarang ini. Oleh sebab itu dia memberanikan diri, dia meminta suatu harta milik yang menjadi hak dia. Bapak Ibu, kalau kita melihat kondisi anak ini ya, seorang anak yang berani meminta harta dari orang tuanya dan belum itu waktunya, pasti akan terjadi suatu clash. Entah perkataan dia ataupun niat dia itu yang menyakiti hati ayahnya. Dan dia mau lepas dari kehidupan yang dia sudah miliki. Ayahnya sudah membesarkan dia, ayahnya sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tetapi dia tidak merasa bahagia. Dia melihat bahwa di luar sana jauh lebih baik. Oleh sebab itu, dikisahkan bahwa beberapa hari kemudian, harta kekayaan itu dibagikan oleh ayahnya kepada anaknya. Dan kemudian dia pergi, dia menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan berfoya-foya. Anak ini tidak ragu-ragu lagi. Bahkan di dalam, kalau kita baca perikop ini sampai di akhirnya, dia bahkan melanggar segala aturan ajaran seorang bapak kepada anaknya. Dia melakukan dosa berzina, dia menghabiskan seluruh kekayaan yang sudah diraih oleh ayahnya, dia mengambil semuanya. Dia menghabiskan, bahkan dikatakan dia sudah memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Dan timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Firman ini mau menjelaskan bencana kelaparan di dalam negeri itu. Bencana kelaparan di negeri itu adalah sesungguhnya adalah kondisi di mana manusia itu sudah jauh dari Allah dan dia mendapatkan apa yang dia sudah dapatkan, mungkin harta, tahta, dan wanita, tetapi kehidupan apa yang dia raih itu tidak membahagiakan dia. Dia tidak mendapatkan kedamaian, dia tidak mendapatkan kebahagiaan yang dia inginkan sesungguhnya. Di saat kondisi
yang sangat terperosok, sangat susah bagi dia tidak mendapatkan apa yang dia dapatkan, dia mulai mencari untuk bekerja. Dia dikatakan dia mulai bekerja kepada seorang majikan di negeri orang itu. Majikan di dalam negeri orang itu, ini sebenarnya yang ingin diceritakan oleh Yesus adalah iblis. Anak ini, dia sudah mulai terjerat ataupun dirantai oleh iblis menjadi orang yang sangat rendah. Dia bekerja menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Bagi orang Yahudi, ya sekarang ini mungkin kita menggambarkan seperti orang Muslim. Dia tuh tidak suka dengan babi. Jadi kalau dipekerjakan untuk menjaga babi, artinya pekerjaan yang paling najis, pekerjaan yang paling rendah sekali. Dan bahkan dikatakan dalam firman bahwa dia ingin mengisi perutnya dengan ampas menjadi makanan babi, tetapi tidak seorang pun memberikan kepadanya. Artinya begitu iblis sudah menjerat dia dari seorang anak yang dikatakan terhormat, ayahnya memiliki kedudukan ataupun hamba-hamba yang banyak berlimpah, anak ini menjadi orang yang terjerat, orang miskin dan tidak mempunyai harga diri. Dari orang yang bagus menjadi orang yang sangat-sangat perbuatan dia itu yang mengikat dia sampai serendah-serendahnya. Lalu ia mulai menyadari keadaannya. Dia mulai ingat bahwa kalau di rumah bapaknya itu, para hamba-hambanya itu bisa makan dengan enak. Tidak seperti dia yang hidupnya melarat seperti ini. Bahkan pekerjaan yang paling najis pun dia malu. Mungkin kalau ada orang yang melihat dia ya, mengenal dia, bukankah anak itu adalah anaknya si bapak ini yang hebat? Kenapa sekarang nasibnya jadi tukang pelihara babi? Dia mulai mengingat bahwa semua yang dia lakukan ini adalah kesalahan dia. Oleh sebab itu, dia berkata, dia mau bangkit, dia mau kembali kepada bapaknya. Dia mengakui segala, dengan jujur dia mengakui segala perbuatan dia, bahwa dia telah berdosa kepada surga dan kepada Bapa, bahwa ia mau kembali bertobat dan kembali kepada bapaknya. Saat ia kembali kepada bapaknya dari jauh melihat anaknya. Seorang bapak yang baik, pasti dia berusaha juga mengetahui kondisi anaknya. Tapi pada saat jauh dia melihat anaknya dari jauh, dia tidak berpikir panjang lagi, tidak berpikir bahwa apa yang telah dilakukan oleh anak-anaknya itu telah menyakiti hati dia, telah merusak dia, telah mencoreng nama dia, telah membuat mungkin orang-orang sekampung akan berkata, itu kan anakmu yang telah berbuat ini. Tetapi dari jauh dia begitu melihat anaknya kembali, dia meraih anak itu dan menyuruh kepada hambanya untuk membawakan jubah dan cincin pada jari kakinya dan mau membeli anak tambun. Yang menarik dari cerita ini bahwa begitu anak itu kembali, bapak mau meraih anak itu, whatever it takes. Apapun kondisi morak-mariknya anak itu, dia belas kasih dia. Dia memeluk anak itu. Dia mendapatkan anak itu tanpa berbicara apapun. Dia raih anak itu, dia mendapatkan, dia peluk anak itu. Saat ini kita semua adalah pelayan Tuhan. Sudahkah juga kita memiliki hati seperti seorang Bapa yang baik? Kadang-kadang, apakah kita pada saat bisa berbuat baik kepada orang yang baik, tetapi pada saat kita merasa harga diri kita hancur, merasa kita disakiti, merasa kita dikoyak-koyak harga diri kita, ataupun merasa ditindas, dikhianati, apakah kita masih memiliki hati seperti seorang Bapa yang baik?
mengasihi saudara kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi suami, istri, dan anak-anak kita, bahkan kepada umat di gereja, kita memiliki hati seperti seorang Bapa. Halo, masih lanjut lagi ya. Dan cerita ini yang diceritakan oleh Yesus, Bapak Ibu semua, ini semua bukan cerita Yesus yang berandai-andai. Tetapi dia adalah yang menceritakan perumpamaan ini dan dia yang melakukan teladan bahwa dia memiliki kasih seorang Bapa, di mana dia membuktikan, dia memberikan cintanya kepada orang-orang, kepada umat manusia yang dia sungguh kasihi sampai dia menuju Kalvari. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat mendengarkan khotbah dari beberapa orang tentang perjalanan kisah memilukan Yesus menuju Kalvari. Dikisahkan kalau kita baca di Alkitab kan, kalau kita membaca Injil, sebelum dia menuju Yerusalem, Yesus itu sempat ada di Galilea. Entah sempat dia juga 4 hari sebelumnya itu dia sempat singgah menuju ke Betania karena dia sedang mau membangunkan Lazarus. Tetapi yang jadi menarik adalah menurut dari orang-orang yang berziarah ke Yerusalem, mereka mengatakan dengan letak kondisi yang dikisahkan di Alkitab, ternyata ada satu jalan itu sebenarnya untuk menuju short way ke menuju ke Yerusalem, itu dia bisa melewati yang namanya celah Arbel. Celah Arbel itu dia bisa short way langsung menuju ke Yerusalem. Tetapi kondisi saat itu Yesus sudah mengetahui bahwa sudah ada beberapa orang yang dia tahu, sekelompok orang saat itu Yahudi dan para Farisi, bahkan para imam-imam yang berencana untuk membunuh dia. Oleh sebab itu, Yesus itu dia seperti jalannya itu dia berputar. Dia tidak melewati celah Arbel itu. Dia berputar arah karena dia tahu pada saat kalau dia melewati tempat itu, meskipun dia lebih cepat menuju ke sana, tetapi orang-orang itu akan membunuh dia dengan cara melempari batu. Kalau dia terlempar oleh batu, oleh sebab itu makanya kan pengikut-pengikut dia dan murid-murid yang mengikut dia itu akan mati. Oleh sebab itu dia berjalan berputar. Dia masih tahu bahwa dia harus menuju Kalvari, tetapi dia sangat mengasihi orang-orang yang ada di sekitar dia. Pernah terbersit dalam pikiran saya sempat berpikir, saya suka berpikir kepada Tuhan, saya suka bertanya, saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan memang bagi saya adalah Tuhan adalah luar biasa. Bisa mencelikan, bisa mengklik apapun, bisa turn around, mau yang berubah apa aja, pasti Tuhan bisa. Tetapi kenapa Tuhan itu harus wafat di kayu salib dan mencucurkan darah yang begitu banyak dengan penyiksaan yang begitu hebat? Kenapa harus dengan cara seperti itu? Nah, Bapak Ibu, saya ingin memberikan kesaksian sekitar pada saat masa kuarantin. Saya belum menjawab ya tadi yang soal dia harus membayar dengan darah sehabis-habisnya, padahal dia tidak bersalah. Dan contoh saya adalah pada saat masa kuarantin ini, saya mendapati beberapa umat yang saya pikir di dalam rumah adalah aman, tetapi inilah yang terjadi puncak permasalahan dari setiap rumah lah. Mulai dari ditipu oleh saudara sendiri, uang ada yang dibawa kabur oleh nasabahnya, mulai ada hutang yang tidak bayar, dan bahkan ada anak yang berbuat drugs, narkoba, bahkan suami atau istri yang juga selingkuh. Dan perbuatan-perbuatan ini tidak dapat ditanggung oleh sendiri, tetapi sangat
merugikan orang-orang, terlebih adalah orang yang sangat mencintai. Mereka nangis-nangis dan mereka katakan bahwa ini terlalu berat, salib ini terlalu berat untuk mereka pikul karena yang membunuh mereka adalah orang yang sangat mereka kasihi. Anak mereka, istri mereka, ataupun suami mereka, ataupun keluarga mereka. Dalam perenungan ini, saya mulai melihat bahwa Yesus pun juga ikut menderita di kayu salib, bukan oleh karena dosa dia, tetapi dia dicabik-cabik oleh karena dosa-dosa manusia, dosa-dosa orang yang dikasihinya. Dan pada saat di kayu salib, dia mengatakan bahwa Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia mengatakan bahwa saat itu Yesus itu kan orang Yahudi itu, dia tuh suka dengan membaca kitab Mazmur. Yang dia baca adalah kitab Mazmur 22, yaitu adalah Mazmur penderitaan. Dia berdoa kepada Allah Bapa di surga, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Saya begitu terinspirasi oleh melihat kesetiaan Yesus di kayu salib. Saya melihat bahwa dia menderita oleh karena orang-orang yang dikasihinya. Dia tidak turun, tetapi dia tetap bertahan di kayu salib dan dia menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Dia memberikan nyawanya sehabis-habisnya untuk kita semua. Masihkah kita saat ini juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita tidak memanfaatkan waktu yang sudah diberikan oleh Tuhan untuk bisa membantu Yesus membawa orang untuk semakin lebih bertobat dan tidak melakukan perbuatan kekejian-kekejian, melanggar perintah-perintah Tuhan yang membuat manusia itu semakin lama, semakin hari, semakin diseret oleh iblis untuk menjauh dari dia. Dan di akhir, pada saat Yesus selesai di kayu salib, dia mengatakan sudah selesai. Tetapi, apakah kita saat ini juga sudah menjalankan visi misi Yesus dalam kehidupan kita? Apakah waktu yang sudah Tuhan berikan, sudah kita berikan yang terbaik, dan mulai memeriksa diri apakah cinta kita adalah cinta yang sejati buat keluarga kita? Atau cinta kita ini masih punya syarat? Cinta kita tidak seperti Yesus. Padahal kita bilang bahwa kita adalah pengikut dia, bahwa kita adalah murid Yesus, mau menjadi serupa dengan gambar dia, tetapi perbuatan kita selalu mengatakan bahwa saya punya syarat kalau kamu mau mencintai saya. Saya punya syarat kalau saya bisa mencintai kamu. Sudahkah hati kita penuh seperti Yesus? Bisa mencintai tanpa syarat, bisa membawa banyak orang jiwa kembali kepada Bapa, bertobat dalam pelukan Bapa. Pesan yang hari ini saya ingin bagikan kepada teman-teman semua ada di dalam Yakobus 1 ayat ke-12 sampai 13. Saya bacakan ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijadikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Mari teman-teman semua, apapun badai kehidupan kita, kita adalah murid Yesus. Kita adalah tentara Allah. Kita akan tetap setia dalam pelayanan kita. Apapun badai kehidupan kita, menggoncangkan kita, mau menghancurkan kita. Tetapi perjalanan kita adalah sebuah pertandingan yang harus kita selesaikan menuju sampai Kalvari, dan kita akan mendapatkan mahkota kemuliaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.